Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Deswita Wulandari dengan NPM 234111088. Saya dari kelas manajemen 23. Di sini saya akan menjelaskan rencana dan tujuan organisasi. Perencanaan merujuk pada proses sistematis untuk membuat dan mengatur rencana atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan identifikasi tujuan, evaluasi sumber daya yang dibutuhkan, dan perancangan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan dapat melibatkan berbagai bidang, termasuk bisnis, proyek, pendidikan, atau kehidupan pribadi, dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sukses atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, penyusunan rencana. Yang ketiga, penentuan sumber daya. Yang keempat, pengidentifikasian risiko. Yang kelima, pemilihan strategi yang terbaik. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Tujuan organisasi mencerminkan hasil yang diinginkan atau pencapaian yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Tujuan ini memberikan arah dan fokus pada kegiatan dan upaya organisasi. Berikut adalah beberapa kategori umum tujuan organisasi. Yang pertama, tujuan finansial. Yang kedua, tujuan strategis. Yang ketiga, tujuan pemasaran. Yang keempat, tujuan sosial dan lingkungan. Yang kelima, tujuan sumber daya manusia. Yang keenam, tujuan inovasi. Yang ketujuh, tujuan etika dan integritas. Tujuan ini membantu membimbing kegiatan sehari-hari organisasi dan memberikan kerangka kerja untuk mengukur kinerja. Organisasi sering memiliki sejumlah tujuan yang berbeda untuk mencapai visi keseluruhan mereka. Rencana organisasi adalah dokumen strategis yang merinci langkah-langkah dan strategi yang akan diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan visinya. Ini mencakupi berbagai aspek seperti sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk atau layanan. Rencana organisasi dapat mencakupi: pertama, tujuan organisasi; kedua, strategi dan taktik; yang ketiga, struktur organisasi; yang keempat, sumber daya manusia; yang kelima, evaluasi dan pengukuran kinerja. Rencana organisasi membantu dalam memberikan arah yang jelas, mengkoordinasikan upaya anggotanya organisasi, dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana. Yang terakhir, pentingnya rencana organisasi. Rencana organisasi memiliki signifikansi yang besar dalam mengarahkan, mengelola, dan memastikan kesuksesan suatu organisasi. Berikut ada beberapa alasan mengapa rencana organisasi penting. Yang pertama, memberikan arah dan fokus. Yang kedua, koordinasi yang efektif. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, pengambilan keputusan yang terinformasi. Yang kelima, penyusun sumber daya. Yang keenam, evaluasi kerja. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan. Secara keseluruhan, rencana organisasi merupakan alat manajemen kritis yang membantu organisasi untuk menghadapi tantangan, mencapai tujuan, dan tetapi berkelanjutan dalam lingkungan yang terus berubah.